saya ingin sesuatu yang baru. Kita akan melanjutkan berbicara tentang air di dalam Alkitab. Ada dua macam air yang kita kenal, yaitu air asin dan air tawar. Tapi ada jenis air lain lagi yang hanya disediakan oleh Tuhan, yaitu air kehidupan. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin sedikit bersaksi tentang bagaimana saya pernah mengalami ada di musim-musim padang gurun seperti ini atau di hutan belantara. Sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, saya mempunyai seorang sahabat dan teman saya itu sudah harus pulang ke Indonesia karena membantu pelayanan suaminya. Dan saat itu saya merasakan sangat kehilangan dia karena hanya saat itu. Karena saya berpikir dia orang satu-satunya yang mengerti saya, yang segala sesuatunya tahu tentang saya. Tanpa saya sadari, saya sebenarnya merasa kesepian karena ditinggal oleh seorang sahabat. Along the way, saya akhirnya untuk mau ke gereja itu rasanya malas sekali dan rasa-rasen. Mungkin di sini salah satunya ada yang tahu saya jarang sekali ke gereja waktu itu dengan berbagai macam alasan ya. Terus di saat saya mengalami kesepian seperti itu, di dalam sebuah organisasi pasti ada sesuatu hal yang tidak kita harus ketahui. Dan di situ saya mengalami istilahnya pemberontakan di dalam hati nurani saya. Saya termasuk orang yang kritis di dalam pelayanan ya saudara. Maafkan kalau saudara-saudara di tempat ini kadang ditegur dengan cara saya karena pelayanan harus begini, harus begitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Dan saya melihat pada saat itu di gereja saat itu sedang ada masalah lah, tapi saya tidak bisa menerima dengan situasi seperti itu. Akhirnya hati saya berontak dan selalu protes, tapi siapa saya, tidak ada satupun yang mendengarkan istilahnya. Karena sebenarnya bukan tidak ada yang mendengarkan, tapi karena keegoisan saya mungkin, atau mungkin karena saya terlalu melihat sesuatu hal tidak dalam tidak seharusnya kamu seperti itu. Dan akhirnya saya melarikan diri dari pelayanan saya meninggalkan pelayanan saya ada sekitar 1 tahun lebih dengan saya mencari kepuasan di luar sana, dengan saya les make up, dengan saya les menjahit, dengan saya mencari les kuliner. Tapi saudara lihat, satupun tidak ada yang saya kuasai les-les tersebut saudara. Karena saya tahu itu hanya sebuah pelampiasan di dalam hidup saya. Saya hanya mencari, mau melangkahkan kaki saya ke gereja rasanya, ke gereja rasanya kok mau nyanyi saja susahnya minta ampun. Apalagi mau merasakan hadirat Tuhan. Tidak. Terus suatu waktu saya duduk di tengah Victoria Park, ada bangku kosong di situ, saya duduk di situ. Cukup lama saudara, saya melihat orang lalu lalang di situ, melihat orang mereka bernyanyi, mereka bercakap-cakap, mereka melakukan apa yang saya lakukan seperti menjahit, menyulam. Saya melihat mereka tuh bersuka cita. Di dalam hati saya berkecamuk seperti ini, seperti kayak berbicara, Tuhan, mereka suka cita sekali ya, apalagi kalau mereka itu datang ke gereja ya, kayaknya engkau sangat senang deh, aku bilang gitu kan ya di dalam hati kecil saya sambil melihat sekeliling. Dan tapi di sisi lain seperti ada yang berbicara, mungkin itu hati nurani saya atau mungkin dikatakan itu Roh Kudus ya, berbicara kepada saya, orang kamu selama ini juga meninggalkan gereja, kok kamu punya pikiran mereka untuk dibawa ke gereja? Loh bagaimana mungkin? Orang sendiri kamu juga suka protes, orang sendiri kamu juga istilahnya suka memberontak,
Bagaimana kamu bisa membawa mereka? Di situ tanpa saya sadari air mata saya menetes. Duduk sendiri di Victoria Park dengan berpikir tidak seharusnya saya ada di sini Tuhan. Ampuni saya Tuhan, maafkan saya. Dan akhirnya saya pulang dari KOSWB ke tempat majikan saya jalan kaki loh, nggak naik taksi. Saya jalan kaki. Iya, saya jalan kaki sendiri dari KOSWB ke tempat majikan saya di Nurpoint. Dan pada hari berikutnya, saya telepon dengan sahabat saya ini, saya cerita banyak dengan keadaan gereja yang ada di tempat ini saat itu. Dan akhirnya saya minta didoakan dan kami berdoa. Satu hal yang sahabat saya katakan, dia orang yang tidak pernah menghakimi saya, saudara. Dia orang yang istilahnya, kalau saya pun akan ditegur dengan, supaya itu demi kebaikan saya. Dia tidak akan pernah istilahnya memanjam-manjakan saya dalam arti, sayang, apa gitu, enggak. Tapi kalau saya salah, dikatakan salah. Memang cukup kejam juga sih, tapi saya tahu itu buat kebaikan saya. Terkadang kalau saya masih dengar suara itu, saya kadang masih mewean. Iya, saya kadang masih menangis kalau aku dengar suara itu. Dia kalau sudah melihat saya kelelahan, dia akan selalu berbicara, Yohana Heni Juniati, mamahnya Alfa, mama yang baik hati, mama yang murah hati, mama yang cantik, badan kamu itu besar. Pasti kamu mempunyai hati yang besar juga. Di situ walaupun itu perkataan yang mungkin simple ya, tapi bagi saya itu menusuk di dalam hati saya. Dan singkat cerita, puji Tuhan saya istilah mau berkomitmen lagi lah. Saya mau aktif lagi di dalam pelayanan. Dan akhirnya ada satu pengerja dulu dari Solo, mungkin saudara banyak yang tahu juga, saudari Angel. Itu juga berperan di dalam pertobatan saya. Saat itu yang saya ingat itu waktu kami sering pulang malam, jam 10 kami baru pulang dari gereja. Kami sharing dulu. Yang saya ingat itu waktu di situ ada Catur, Mbak Mita, kalau nggak salah Mbak Tursini atau Kamti itu waktu makan di restoran sebelah MTR itu. Akhirnya saya pribadi cerita ke dia, karena saya jujur orangnya juga suka banyak cerita, dan intinya saya ingin bertobat, intinya saya ingin maju lagi. Saya nggak mau ada di tempat ini terus-menerus, saya tidak mau ada di kekeringan ini, ada di kesepian ini, padahal di sekeliling itu banyak orang, banyak yang mendukung kamu, tapi saya tidak mau terus-menerus ada di tempat ini. Akhirnya yang saya ingat, beliau berkata, Yohana, kalau kamu ingin melakukan hal itu, satu hal, bangkitkan lagi cinta mula-mula di dalam Tuhan. Ingat terus perbuatan baik apa awal kamu mencintai Tuhan. Lakukan itu. Dan ada satu kitab di dalam Roma ayat 28, itu kitab yang sangat terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Catur, Mbak Mita, Angel, dan saya nggak ingat Mbak Tursini atau Kamti itu menjadi saksi buat saya. Dan puji Tuhan dulu pun saya nggak dekat dengan Catur. Dan itulah awal kedekatan saya dengan Catur sebagai satu di dalam pelayanan untuk saling support, di dalam pelayanan untuk saling membangun. Dan saya pun berterima kasih kepada Pak Yer, karena Pak Yer juga salah satu pemimpin saya yang istilahnya menggembleng saya, mungkin tanpa beliau sadari. Saya sebenarnya terpogoh-pogoh, istilahnya terlalu kencang bagi saya mengikuti cara Pak Yer dalam pelayanan. Tapi saudara, itu adalah sesuatu hal yang baik sebenarnya. Kita tidak boleh santai-santai lagi di dalam melayani Tuhan. Kamu harus maju ya maju. Jangan istilahnya kita harus selalu ada di zona nyaman. Haleluya, terima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena
Saya ada berdiri di tempat ini itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena saya tahu Tuhan itu menolong di dalam setiap pergumulan-pergumulan saya. Dan saya percaya Tuhan pun akan menolong setiap pergumulan-pergumulan saudara. Amin. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan ya. Saudara, di dunia ini ada bermacam-macam musim di daerah barat khususnya ada musim winter, summer, dan musim semi, musim salju. Dan di daerah timur juga ada berbagai musim, diantaranya musim hujan dan musim kering. Saudara, kita harus akui bahwa untuk menjadi umat Allah, menjadi orang yang percaya tidaklah mudah. Banyak mengira setelah ibadah kepada Allah, pelayanan berdiri di depan sini, menyanyi ataupun apa yang dilakukan, kehidupan kita itu akan baik-baik saja. Tidak, saudara. Kehidupan kita tidak akan lancar-lancar saja, saudara. Kehidupan kita tidak akan mulus seperti jalan tol. Tidak. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, selama kita berada di dunia ini, kita masih mengalami yang namanya persoalan hidup. Seperti sakit penyakit, gesekan-gesekan dengan teman-teman mungkin, pertengkaran dengan saudara, dengan keluarga mungkin, ini yang kadang terjadi. Masalah keuangan, nah ini. Dan masalah pergumulan lainnya yang akan membuat kita mungkin terpuruk. Hidup kita akan menjadi lelah. Dan ini akan mempengaruhi keadaan hati kita, saudara. Mungkin kita akan hilang semangat. Bahkan mungkin kita tidak bisa merasakan apa yang namanya hadirat Tuhan. Ya, seperti yang saya alami. Ini yang dinamakan di dalam pengalaman padang gurun atau yang padang gurun yang gersang, pengalaman di dalam hutan belantara. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara saat ini, siang hari ini, bahwa saudara tidak sendirian. Sekali lagi, saudara tidak sendirian. Haleluya. Mungkin sebagian besar dari kita sudah bisa melewati padang gurun tersebut atau musim kemarau itu. Jadi pada siang hari ini kita akan berbicara tentang apa yang akan kita lakukan, di mana kita akan menemukan, dan bagaimana kita bisa melewati padang gurun tersebut. Mari kita baca bersama-sama di Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Saya undang untuk saudara-saudara bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian ya. Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca ayat pertama, nanti saudara ayat kedua dan sampai ayat yang ke-12. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat kedua, silakan saudara. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk dalam air itu. Sekarang sudah sampai. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu dia berkata kepadaku,
Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Kasim, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya ada di sana hidup. Maka terdapat ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Hilam. Dan air itu menjadi berenang kuat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Ia menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua sisi itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Lihat pula ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Di pasal ini dikatakan bahwa sebenarnya Yehezkiel melihat penglihatan yang dituntun oleh malaikat, yaitu melihat sebuah sungai. Tapi mari kita melihat dalam konteks perjanjian baru, saudara. Bahwa Yehezkiel sebenarnya sedang berbicara tentang suatu sungai rohani. Bukan sungai yang sebenarnya. Bukan bait yang sebenarnya. Di dalam perjanjian baru, hal ini mengarah kepada Yesus Kristus sebagai sumber air itu. Ada amin, saudara? Amin. Kita akan melihat kitab Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12 dari pandangan perjanjian baru. Apa yang dikatakan oleh perjanjian baru tentang Yehezkiel pasal 47? Yang pertama, Yesus Kristus adalah air hidup. Di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 7. Oke, saya akan bacakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Yehezkiel di ayat 1 dan 2, saudara. Bahwa dari dalam bait suci akan mengalir sebuah sungai yang tidak pernah kering dan yang akan membawa kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 ini merujuk kepada Yesus Kristus. Dia mengatakan, barang siapa yang haus dan datang kepadaku, ia akan dipuaskan. Di dalam pengembaraan kita di dunia ini, kita akan terus mengalami dari satu masalah ke masalah yang lain. Dari proses satu ke proses yang lain. Kita akan terus mengalami tekanan dan pergolakan di dalam dunia ini, saudara. Kita akan terus mengalami tekanan, dan tentunya kita dapat mengalami apa yang dinamakan dengan haus. Seperti saat ini sebenarnya saya haus sekali. Kita butuh sesuatu yang memuaskan dahaga kita. Yang kemudian dikenal oleh orang percaya bahwa sumber air itu adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak peduli seberapa lama kita mengembara di dunia ini, seberapa banyak pergolakan dan permasalahan yang kita hadapi, tetapi kalau kita datang kepada sumber air yang tepat,
maka dahaga itu akan dipuaskan. Ada amin saudara? Kita tahu siapa sumber air itu? Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Poin yang kedua, air hidup yang membawa kepuasan. Yehezkiel 47 ayat 3 dan kelima. Ketika Yehezkiel dibawa ke sebuah sungai, yang pertama aliran sungai itu hanya semata kaki, lalu selutut, lalu naik lagi ke sepinggang dan akhirnya tenggelam sehingga bisa berenang. Jadi ketika kita datang kepada sumber air itu, kepada Tuhan Yesus itu, perlu juga kita pahami bahwa sungai kasih dari Allah dalam Kristus Yesus itu sungguh besar. Ini menggambarkan di mana orang akan dipuaskan. Karena setiap orang, manusia itu tidak akan pernah merasa puas. Saudara, di dalam Tuhan, di dunia ini umumnya memang banyak orang yang mencari kepuasan dengan berbagai hal ya. Contohnya di dalam pekerjaan, mungkin kita sudah mendapat pekerjaan yang enak, gaji yang besar, bisa tidur siang, bisa makan dengan bebas di tempat majikan, majikannya baik. Tapi di saat ada masalah sedikit, sudah mengeluh. Aku pengen ganti majikan. Majikanku bla 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 bla. Tidak ingat kalau sebenarnya majikan itu sudah luar biasa baiknya. Haleluya. Percaya anak-anak Tuhan pasti akan diberkati. Haleluya. Mungkin dengan makanan. Nah, bukan karena merasa lapar, tapi karena ingin memakan sesuatu yang baru. Rasanya, aduh, saya kepengen Kentucky. Aduh, saya pengen pisang goreng. Sama makan dengan sambal itu enak sekali. Padahal makanan itu kalau kita tidak bisa kontrol pun sangat berbahaya bagi kesehatan kita ya saudara. Tapi rasanya tuh puas kalau kita sudah makan pisang goreng ya. Ya. Terus dengan seks mungkin saudara, dengan melihat pornografi, hati-hati saudara di dalam kesepian kita, hati-hati jangan sampai kita terlena dengan hal-hal seperti itu ya. Dengan uang, ini mungkin yang sering terjadi di Hong Kong ya, karena di Hong Kong itu gampang sekali orang meminjam uang, hanya dengan mungkin nomor telepon sekarang sudah bisa terima uang dengan gampangnya. Tapi mikir, kembaliannya itu pasti susah, karena eman-eman, tidak semudah yang kita dapat. Tapi kalau kita mau membayarnya lagi, itu pasti akan menjadi masalah. Dengan kekuasaan, ingin berkuasa atas hasrat ego diri kita, dan menunjukkan kesombongannya. Sampai kita lupa, siapa sih sebenarnya yang beri kekuasaan itu. Dan masih banyak sekali kepuasan-kepuasan yang dilakukan dengan dosa, hanya untuk memuaskan hawa nafsu, saudara. Saudara-saudara, betapa sering kita tidak puas dengan dunia ini. Terkadang kita sudah punya HP yang baru, hanya dengan sekarang muncul iPhone berapa lagi? Udah iPhone 14. Kepengen lagi, saya ingin punya iPhone 14. Sudah punya rumah, kepengen punya rumah. Sudah punya pacar, kepengen pacar lagi? Halo, tidak. Ya, terkadang manusia memang seperti itu. Bahkan di dalam hal berpakaian. Mungkin tiap bulan siapa ini yang selalu beli pakaian? Tiap minggu malah. Si Uci bilang tiap minggu beli pakaian. Tanpa terasa lemari majikan sudah penuh dengan pakaian kita ya. Kalau dipikir-pikir, kalau ini ditabung uangnya pasti ini bisa bikin rumah, bisa bikin gedung mungkin ya. Haleluya.
Betapa seringnya kita tidak puas dengan hal-hal yang kita dapatkan itu. Karena apa? Karena hati kita tidak benar-benar berpaut kepada Sang Pemberi kepuasan yang sejati. Ya. Di dalam Yohanes 4, saudara kenal, pasti mendengar dan pernah, ini pun familiar tentang cerita seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus loh. Ya. Di situ sangat terkenal cerita itu. Di dalam Yohanes 4 dikatakan ada seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia sudah punya suami 5. Ya. Bahkan suami yang sekarang pun itu bukan suaminya. Bukan kebetulan perempuan Samaria itu bertemu dengan Tuhan Yesus di siang hari. Dan akhirnya setelah perempuan Samaria itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sang air hidup itu, perempuan itu mengakui pemulihan dan kepuasan batin, dan akhirnya bertobat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Kepuasan itu bukan dari dunia ini, saudara, tapi hanya ada di dalam Tuhan Yesus, Sang air hidup itu. Haleluya. Mari kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Kita cepat saja ya, saudara. Poin yang ketiga, air hidup yang membawa pengharapan. Kita lihat di dalam ayat 6 sampai ke 11. Itu jelas dikatakan di dalam ayat 6 sampai ke 11. Laut asin di sana menggambarkan kematian. Tidak adanya kehidupan di sana, tidak ada makhluk hidup karena airnya sangat asin. Di Araba mengacu pada gurun kering Yudea yang berbatasan dengan Laut Mati menunjukkan bahwa perairan Laut Mati tidak mampu menopang kehidupan karena kandungan garam dan racunnya yang sangat tinggi. Tetapi ketika air keluar dari bait suci tersebut dan mengalir dari bait suci itu, membawa pengharapan baru. Membawa kehidupan baru di tempat-tempat sekitar situ. Air dari bait suci mengalir di sekitar daerah itu, sehingga di tepi-tepi sungai itu ada pohon-pohon dan buah yang bisa bertumbuh. Ketika air keluar dari bait suci itu mengaliri sungai itu, menjadi ada harapan. Mungkin saat ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Situasi di mana tanah yang kering, situasi di mana kita sebenarnya memerlukan sesuatu, memerlukan harapan. Situasi di mana hati kita mungkin sedang kacau, hati kita sedang menanti-nantikan sesuatu hal yang baru di dalam hidup kita, tapi kita tidak tahu kita harus pergi kemana. Tetapi di saat kita datang kepada air sumber itu, yaitu Tuhan Yesus, percaya saudara, di situ Tuhan akan memberikan pengharapan yang baru. Haleluya. 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 Mungkin kita berada di ambang keputusasaan saat ini. Mungkin kita lelah dengan berbagai persoalan. Tetapi sama seperti air itu, mengaliri laut asin dan membawa kehidupan dan membawa pengharapan bagi kita semua. Haleluya. Air itu juga membawa kehidupan dan pengharapan kepada setiap pengharapan-pengharapan itu timbul dari diri sendiri. Mungkin karena kebebalan hati kita, padahal Tuhan sudah tunjukkan mungkin melalui seorang teman, mungkin melalui setiap apa yang kita dengar melalui khotbah atau melalui puji-pujian, kemana kita harus pergi. Sebenarnya kita sudah tahu, tapi kaki kita itu sangat berat untuk melangkah karena keegoisan hati kita, karena kebebalan hati kita. Jadi akhirnya kita tidak bisa mendapat pengharapan itu. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk dengar-dengaran sama apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita.
Kita tidak tahu sampai kapan kita ada di tempat ini, tapi saudara jangan pernah berlelah, dalam arti jikalau kita tahu apa yang harus kita lakukan, lakukanlah. Jika mungkin Pak Pendeta mengatakan, Erni besok kamu khotbah, lakukan. Berkhotbahlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan lanjutkan ke hal yang keempat. Air hidup yang membawa kesembuhan. Di dalam ayat 12 saya akan bacakan ya. Pada kedua tepi sungai itu bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara, air yang mengalir dari bait suci itu telah membawa kelimpahan di tengah pupusnya harapan. Karena adanya persoalan hidup tadi, air dari bait suci itu telah membawa kesembuhan, kelimpahan di tengah-tengah kekeringan. Air yang sama akan membawa kesejukan, akan membawa kehangatan, akan membawa kehidupan, bahkan akan membawa kesembuhan bagi hati yang mau mencari dan menerimanya. Saya ulangi lagi. Air yang sama akan membawa kesejukan, akan membawa kehangatan, akan membawa kehidupan, bahkan akan membawa kesembuhan bagi hati yang mau mencari dan menerimanya. Haleluya. Ini berbicara bagaimana Allah menjanjikan sebuah kesembuhan, sebuah pemulihan bagi setiap kita, saudara. Allah yang sama akan melakukan hal yang sama, akan mengalirkan hal yang sama bagi kita yang mau menerima air itu. Tidak peduli seberapa besar persoalan yang sedang dihadapi oleh saudara saat ini. Tidak seberapa besar mungkin masalah, pergumulan yang sedang dihadapi oleh saudara saat ini. Tetapi marilah saya mengajak kepada saudara-saudara untuk datang ke sumber air tersebut. Kita tahu hidup kita akan dipulihkan. Kita tahu kita akan mempunyai pengharapan yang baru. Kita tahu kehidupan kita akan dipuaskan. Dan kita kalau sudah pulih, hidup kita akan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tahu air adalah memiliki kekuatan penyembuhan. Kita adalah bait sucinya Tuhan. Kita adalah gereja-gerejanya Tuhan. Jadi marilah kita belajar bersama-sama untuk terus berpaut kepada sumber air itu. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita semua akan dipakai oleh Tuhan untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit, untuk bisa memulihkan orang yang saat ini mungkin sedang mengalami dan merindukan sebuah terobosan-terobosan di dalam hidup saudara-saudara kita mungkin. Saya percaya Tuhan akan memulihkan kita semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan sebuah kata-kata. Ketika saudara ingin sesuatu yang baru dalam hidup saudara, datanglah kepada air hidup itu. Sebab air hidup akan memuaskan hatimu. Hal itu akan menimbulkan harapan baru dan akan menyembuhkan jiwa lukamu.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya.